sebenarnya seberapa besar toh keutamaan kita sebagai orang beriman untuk berwewangi, terutama maksudnya sini pakai tip, Ustaz ya, bukan sembarang wangi ya. Sebulan sekali segini ini bisa habis sekali pakai ya? Ya kalau menggunakannya dengan sempurna ya boleh jadi lebih dari itu ya. Pribadi Nabi Muhammad SAW itu kan nggak pakai minyak wangi saja itu sudah harum. Maka ada seorang sahabiah itu ketika beliau tidur diwadahi keringatnya, keringat Nabi ya. Kalau keringat kita lain lagi bisa merusak. Harum sekali engkau saat hidup dan saat matimu, wahai Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah berjumpa lagi dalam bincang kita wewangi tuntunan Nabi. Ikhtiar kita untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khususnya dalam berwewangi. Masya Allah. Ya, ini Ustaz, ini sebenarnya seberapa besar toh keutamaan kita sebagai orang beriman untuk berwewangi, terutama maksudnya sini pakai tip, Ustaz ya, bukan sembarang wangi ya. Masya Allah. Pertama, kalau kita meneladani dari para sahabat, wabil khusus yang paling dekat kehidupan sehari-harinya dengan beliau. Tetapi sebenarnya ini berlaku bukan hanya bagi beliau, seluruh sahabat demikian. Cuma karena Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini memang sehari-hari menemani beliau, sehingga memang paling banyak riwayat berkenaan dengan keseharian kehidupan Nabi itu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu sesuatu yang bahkan tidak disuruhkan, tidak diperintahkan, berkenaan dengan kecenderungan pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia, yang artinya kalau Nabi memakan labu kuning, kita kemudian makan labu kuning, itu tidak berpahala, itu mubah. Akan tetapi ketika itu dilaksanakan atas dasar kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kedudukannya berubah sehingga menjadi sesuatu yang berpahala dan penuh barokah. Nah, ini untuk sesuatu yang tidak diperintahkan, tidak disuruh meniru. Itu saja kalau kita meniru atas dasar kecintaan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan pahala. Nah, berkenaan dengan wewangi ini, Masya Allah, ada dua sisi. Pertama dari segi pendalilan. Saya tidak membicarakan dalil-dalilnya secara rinci, karena yang ingin saya bahas adalah ketika saya mulai mempelajari, menggali tuntunan Nabi Muhammad SAW, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW mengenai minyak wangi ini, Masya Allah, banyak sekali. Dari jenisnya, dari penggunaannya. Kita ingat dalam perbincangan sebelumnya, Nabi itu memakai minyak wangi sebulan sekali itu melumuri seluruh badannya. Masya Allah. Seluruh badannya dilumuri sebulan sekali. Nah, ini sebagaimana yang kita dapati dalam As-Sama'il Al-Muhammadiyah. Artinya sebulan sekali segini ini bisa habis sekali pakai ya? Ya kalau menggunakannya dengan sempurna ya boleh jadi lebih dari itu ya. Nah, contohnya ketika sebagian orang di masa sekarang ini berusaha untuk mengamalkan sunnah untuk berwewangi sebelum ihram, itu bisa habis sekian. Kalau postur badannya kayak saya bisa lebih. Padahal maksud saya kira itu karena saya belum mengecek penggunaannya ya. Saya kira kalau melihat gambaran dari Nabi Muhammad SAW sampai rambut beliau mengkilap, sela-sela rambutnya itu tampak mengkilap, artinya permukaan kepala beliau itu juga mengkilap, itu kan menandakan penggunaan sangat banyak. Ya, bisa 1 tola ya, kalau ini kan setengah nih. Ini setengah ya, betul ya? Setengah tola. Bisa 1 tola. Apalagi itu sekujur badan. Masya Allah. Itu sebulan sekali yang kita dapat ambil pelajaran dari As-Sama'il Al-Muhammadiyah. Padahal kalau kita telusuri lagi riwayat-riwayat itu, kan Nabi itu, tapi nanti kita bahas bagian kedua ya. Nabi itu nggak pakai minyak wangi pun sudah harum. Nah, saya ingin kembali kepada pembahasan pertama. Dalil-dalil mengenai minyak wangi, anjuran-anjurannya sangat banyak. Baik mengenai minyak wanginya, jenis-jenisnya, penggunaannya, bahkan hingga wadahnya pun mendapatkan perhatian sangat serius. Wadah minyak wangi pun dibedakan antara sukkah dan ju'nah.
Nah, yang sukah itu min jildil jamal, dari kulit unta. Sukah ini tempat khusus untuk menyimpan minyak wangi tertentu yang kalau disimpan di situ makin lama maka minyak wanginya makin baik, dengan catatan minyak wanginya itu tip, betul-betul alami, asli, thayyib. thayyib. Nah, sebagian mengatakan ya pada pokoknya itu minyak wangi yang alami, karena dulu di masa Nabi Muhammad SAW itu yang bukan tip tapi utur secara umum itu juga alami, kan belum ada yang sintetis, juga alami tetapi tidak thayyib. Ya. Ala kulli hal ini asli dan tabi'i, alami. Itu disimpan di sukah itu makin lama makin baik. Semakin lama disimpan semakin baik kualitasnya. Kualitasnya meningkat ya. Meningkat. Jadi misalnya ada tip disimpan di situ 10 tahun, kualitasnya akan berbeda dengan yang disimpan di situ 50 tahun. Dan meningkat lagi, lebih mahal lagi dengan yang disimpan di situ 100 tahun. Masya Allah. Contohnya kalau kita ke Saudi, kita bisa membeli bisa membeli oud, Masya Allah, kalakasi. Oud kalakasi itu ada yang disimpan dulu, artinya sekarang berarti sudah lebih ya, 150 tahun di dalam sukah. Itu harganya satu tolanya 26.000 seingat saya ya. Real ya? Iya. 26 apa 23.000 rial ya. Tapi ala kulli hal itu mahal sekali. Nah, yang disimpan 100 tahun itu berbeda. Karena ini memang peninggalan dari abahnya lagi itu ya. Itu Masya Allah. Artinya lamanya penyimpanan menyebabkan perubahan, menyebabkan peningkatan, bertambah baiknya kualitas minyak wangi. Semua itu menandakan bahwa minyak wangi itu mendapatkan kedudukan yang utama. Ambillah gambaran sederhana. Kalau kita berada di Indonesia, maka kata-kata yang menggambarkan padi dan turunannya itu sangat banyak, sangat rinci. Karena memang secara budaya orang Indonesia akrab dengan padi yang nanti jadi beras dan turunannya itu ya. Kalau pakai bahasa Jawa, padi itu berbeda dengan gabak, berbeda dengan gabah. Jadi pari, gabak, gabah, beras, menir, sego, wah, itu sangat lontong. Iya, itu sangat banyak. Kalau kita kumpulkan mungkin kosakatanya lebih dari 10. Kita belum merinci ya. Nah, makin kaya kosakata itu menggambarkan bahwa peradaban mengenai hal itu memang makin maju, makin luas. Nah, kalau berkenaan dengan minyak wangi, yang kita dapati bukan hanya peristilahan-peristilahannya itu yang banyak, melainkan tuntunannya sendiri banyak. Sehingga pastilah ini sesuatu yang mendapatkan kedudukan sangat khusus. Perempuan diperintahkan secara khusus untuk pakai minyak wangi, yang minyak wanginya tertentu. Perempuan ketika mau ihram, yang sekarang ini justru kita dapatkan, juga ada minyak wangi yang secara khusus, yang walaupun itu sangat harum, tapi sebelahnya nggak bisa mencium baunya. Ini kan sangat istimewa. Hanya terlihat warnanya, bukan nggak ada baunya. Namanya minyak wangi. Nah, kalau nggak ada baunya itu bukan minyak wangi. Makanya Rasul menyebutnya khafiya rihuhu. Khafiya rihuhu. Tersembunyi itu bukan berarti nggak ada. Nah, kita lagi main petak umpet, itu bukan berarti nggak ada. Bersembunyi. Bersembunyi, maka dicari. Itu contoh sederhana. Nah, kalau dari sisi yang lain, pribadi Nabi Muhammad SAW itu kan nggak pakai minyak wangi saja, itu sudah harum. Maka ada seorang sahabiah itu ketika beliau tidur diwadahi keringatnya. Keringat Nabi ya. Kalau keringat kita lain lagi, bisa merusak. Kenapa? Karena minyak wangi itu kalau dicampur dengan keringatnya Nabi, tambah harum, bertambah-tambah. Masya Allah. Bahkan nggak pakai dicampur apapun sudah sangat harum. Itu saja beliau masih pakai minyak wangi ya. Dan bukan cuma sekedar pakai. Sudah harum pakai minyak wangi dan tidak sekedar ampun kayak kita kan masih bukan cuma seoles. Bukan cuma seoles gini kan. Nah, biar bisa merasakan.
Nah, bukan hanya dioles ya? iya, kalau bukan itu hanya ya? dioles, Allah. tetapi dituangkan, kemudian dilumurkan sampai jenggotnya basah, mengkilap. Kalau cuma seoles, dua oles, tiga oles, nggak mengkilap itu. Iya, ini nggak mengkilat. Walaupun Masya Allah baunya sudah Nah, mengubah nah suasana. ini, nah, bau apa nih? Masya Allah. Masya Allah, ini adalah misik. Tadi sekilas saya kira bukan misik. Begitu buka, oh Iya, misik. misik. Dan alhamdulillah, berarti minyak Sesuai wangi tadi, kesukaan ya, kesukaan Nabi Rasul. Muhammad SAW, di mana Nabi itu paling menyukai misik dan ambar dari rumpun duhan. Tadi jenengan nyebut keringat kan, besok juga keringatnya ahlul jannah, insya Allah kan juga rihukum almis ya. Amis. Nah, jadi misik itu kalau kita mendapatkan gambarannya kayak gini, itu kita bisa langsung mengatakan harum. Tapi ada yang kalau kita cium pertama itu baunya aneh. Tapi kalau dioles baru terasa harum Iya. sekali. Aneh itu sebenarnya bukan karena baunya tidak enak, bukan karena sangat-sangat pekatnya. Nah, kembali lagi, Nabi Muhammad SAW itu harum bukan hanya ketika beliau hidup. Ketika beliau wafat pun, ini riwayat yang jarang dihadirkan ya. Karena yang sering dibahas itu kan reaksi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu Gak terima gitu nggak ya. terima, nggak siap ditinggal oleh, dan itu wajar, Iya, ditinggal oleh orang yang sangat dicintai, yang sangat dimuliakan, sangat dihormati. Loh, sehingga ketika itu kan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu menenangkan. Tapi peristiwa sebelum itu menarik sekali berkenaan dengan wewangian ini. Dalam satu riwayat, Nabi Muhammad SAW itu masuk ke bilik beliau. Oh, maksudnya Abu Bakar. Oh iya, Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk ke bilik dari Nabi Muhammad Saat beliau sudah SAW. wafat ya, ini Ya, berarti ya. ini kan istri dari Rasulullah, kan putri Abu Bakar. Aisyah. Yang meriwayatkan adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dalam satu riwayat itu beliau masuk membuka penutup wajah dari baginda Nabi, dan langsung ketika itu beliau merasakan mencium bau harum yang sangat semerbak. Sehingga beliau mengatakan, bi abi anta wa ummi. Ini kalau diterjemahkan agak susah ya. Dengan ayah, engkau dan ibuku kan. Jadi, demi ayah dan ibuku sebagai tebusanmu. Tibta hayyan wa mayyitan. Masya Harum sekali engkau saat hidup dan saat engkau sudah wafat, sudah mati. Ini ungkapan ini kalau kita rasakan suasananya itu saat itu rasanya merinding ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa Nabi Muhammad Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membuka penutup wajah beliau, mencium keningnya, lalu kemudian mengatakan, tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Harum sekali engkau saat hidup dan saat matimu, wahai Rasul. Nah, itu kemudian setelah itu baru beliau keluar menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan masyarakat ya. Iya, dan masyarakat ya. Artinya kita nggak membahas sisi yang itu karena memang pembahasan kita mengenai mewangi. Gitu. Luar biasa ya. Jadi tadi riwayat yang pertama itu belum mencium secara fisik, sudah mau membuka itu langsung merasakan semerbak wanginya. Masya Allah. Yang kedua tadi mencium dan menegaskan bahwa memang Rasul sangat wangi ya. Dan itu Masya Allah, artinya beliau ini sudah harum saja pakai minyak wangi. Lah kok hari ini banyak di antara orang-orang yang mengaku mencintai Nabi Muhammad SAW dekat bau rokok. Udah gitu mungkin yang kualitasnya, saya bukan berarti appreciate, bukan berarti kalau rokok yang baik gimana bukan? Sudah bau rokok yang grade rendah lah. Rokok yang baik Ustadz itu tembakaunya dibikin minyak wangi, bukan dibakar tapi dibikin minyak wangi. Cuma kita lagi nggak ada di sini ya, ada di sana gitu. Masya Allah. Nah ini sudah gitu nggak mau pakai minyak wangi.
Nah, jadi dari mana kita itu mengaku mencintai Nabi? Bau badan ndak enak. Kalau keringetan juga baunya nano-nano, baunya nggak karu-karuan ya. Ya, ya. Baunya nggak karu-karuan. Nggak mau pakai minyak wangi. Lah, Padahal andai kata bau badan kita tuh wangi tanpa minyak wangi, maka tetap penting, maka tetap utama, maka tetap perlu kita memakai minyak wangi sebagai bentuk kecintaan kita kepada tuntunan dari Nabi Muhammad Sallallahu SAW, alaihi wasallam. ketaatan kita kepada tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kecintaan kita kepada beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi minyak wangi itu memang menjadi bagian tak terpisahkan dari keimanan kita. Masya Allah. Bagian dari keimanan kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syahadat kita kan ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, konsekuensinya ya kita berusaha mengikuti sebaik mungkin teladan Rasulullah termasuk dalam berwewangi. Demikian, semoga bermanfaat. Selamat terus mengikuti Rasulullah SAW sampai akhir hayat kita, dan semoga dengan itu insya Allah kita bisa berjumpa dengan beliau dalam kondisi beliau ridho kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.